Jadi kalau antum mengucapkan selamat Natal, ihi, asik. Selamat ya. Hari ini telah lahir Sol, setan itu, untuk menjadi Tuhan bagiku. Salam saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya di channel ini. Bagaimana kabar kita semua? Kiranya kabar kita selalu baik-baik saja dan terus diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, di hari Natal ini, nama Yesus semakin populer dibahas di kalangan baik itu agama Kristen khususnya maupun agama Islam itu sendiri. Bahkan kalau kita melihat di media, mereka begitu lebih banyak membahas tentang Natal. Wow, ini salah satu hal yang luar biasa. Oleh karena itu, hari ini mari kita simak cuplikan tanggapan beberapa ustadz tentang Yesus dan juga hari Natal. Berikut video cuplikannya. Mengucapkan selamat Natal. Karena selamat Natal sudah tahu? Sudah tahu? Sudah tahu apa itu selamat Natal, Ustaz? Sudah tahu apa itu selamat Natal, Ustaz? Kalau sudah tahu saya nggak usah kasih tahu, artinya mengulang-ulang itu namanya. Sudah tahu belum? Kenapa saya? Ya kalau mau sih silahkan. Sebaiknya jemaah tidak mengucapkan selamat Natal. Ya, stop. Natal adalah dies, natalis, solis, invictum, deo. Dies, day, hari. Natalis, birth, born, bear, lahir. Nah ini yang serem. Dies natalis solis, S-O-L-L-I-S, nama setan. Enggak, bukan bohongan. Silakan searching sendiri, silakan googling sendiri. Ini saya dapat bukan di Google, jadi Google pasti benarkan itu. Dies natalis solis, nama setan. Serius, bukan menghina saudara Kristen. Ini aku cinta sama dia, makanya aku bilangin, stop kamu melakukan perayaan Natal. Yesus bukan lahir 25 Desember. Nanti kita baca 2 ayat sebelum sholat Isya. Dies natalis solis, setan. Invictum, uninfected, tidak bisa dibunuh. Immortal, kalau kamu main game itu ada immortal, tidak bisa dibunuh. Deo, Tuhan. Jadi kalau antum mengucapkan selamat Natal, ihi, asik. Selamat ya. Hari ini telah lahir Sol, setan itu, untuk menjadi Tuhan bagiku. Mary Christmas, bukan Kristus. Yesus itu dipanggilnya Kristus. Itu saja sudah tanda bahwa yang lahir bukan dia. Mary Christmas, bukan Mary Kristus. Ayolah, hari Minggu ke gereja Sunday, S-U-N-D, bukan S-O-N-D, bukan, tapi S-U-N-D. Sun itu artinya apa? Selamat. Antum menjadikan setan yang diangkat menjadi dewa matahari, untuk antum juga setuju bahwa dia lahir menjadi Tuhan. Mau? Silahkan. Enggak ya nggak apa-apa. Sebenarnya kalau untuk istilahnya fatwa gitu ya, boleh mengucapkan selamat Natal atau tidak, itu memang masih ada perbedaan. Yang saya tahu, kalau di negara yang banyak Kristennya, masih ada negara yang membolehkan. Tapi kalau negara yang sedikit Kristennya, mengharamkan gitu. Jadi masih ada perbedaan lah. Tetapi kalau kita bicara toleransi kan kita menghargai, menghormati, ya kan? Bukan berarti kalau misalnya kita tidak setuju dengan teologi teman-teman Kristen, terus kita harus mengucapkan nih, kalau misalnya kita mendengar ulama kita nggak boleh gitu. Tetapi kan yang Kristen sendiri juga saya rasa juga harus menghargai dan menghormati akidah kita juga gitu kan. Ada malah, semalam saya baru ngobrol sama Ustadz Dery. Ustadz Dery ngasih kayak semacam jalan tengah gitu. Kalau dia mengucapkannya gini, selamat merayakan hari Natal. Bukan selamat Natal. Kalau selamat Natal, dianggapnya itu adalah mengakui akidah orang lain. Ya, walaupun ada yang bilang bahwa dengan syarat akidah yang mengucapkan harus tetap kuat gitu lah ya. Tapi kalau selamat merayakan hari Natal, ya kita sedang mengucapkan selamat kepada saudara kita yang Kristen untuk merayakan hari rayanya. Mungkin kelihatannya mirip tapi ada bedanya gitu lah. Tapi kalau buat saya sendiri, yang namanya toleransi itu nggak bisa dari satu sisi aja.
nggak bisa dari yang namanya mayoritas minoritas. Tetap harus dari dua sisi, tetap harus toleransi gitu. Oke. Jadi kita juga harus toleransi kepada saudara kita yang Kristen dalam merayakan hari Natal dalam bentuk apa? Kita tidak boleh ganggu, kita tidak boleh menghalang-halangi, gitu ya. Tetapi juga, ya mungkin kita pernah dengar juga, ada juga mungkin yang employer terhadap employee-nya mewajibkan mengenakan atribut-atribut tertentu yang berhubungan dengan Natal. Itu juga sebenarnya kan juga kalau boleh dibilang sudah melanggar toleransi juga sebenarnya. Karena orang yang berakidah lain dengan employer-nya kenapa harus dipaksa menggunakan atribut yang tidak sesuai. Ini juga harus mungkin dikoreksi lah gitu ya. Oke. Jadi kalau dibilang pribadi yang sama, tapi kan dari tadi kan kita bilang bahwa ada perspektif yang berbeda nih. Justru karena ada perspektif yang berbeda, makanya orang sampai menganggap tanggal lahirnya tanggal sekian. Terus ada yang menganggap bahwa dia adalah Tuhan. Karena perspektif yang berbeda inilah makanya timbul hari Natal. Yes. Gitu kan? Kalau perspektifnya sama kan nggak mungkin. Yes. Bisa berbeda-beda. Ya. Karena orang, kan saya bilang, karena pribadinya sama menurut saya tadi, tetapi karena perspektif yang berbeda ya kita harus saling menghormati perspektif masing-masing aja gitu. Oke. Dari masing-masing kedua pihak gitu loh. Ini perspektifnya begini, makanya ada Natal. Ini perspektifnya lain, makanya tidak mengakui Natal. Kan tinggal saling menghargai aja, saling menghormati aja. Kan tinggal tergantung nih yang muslim nih, tinggal ngikut ulama yang mana, mengucapkan selamat atau enggak gitu. Pesta makan-makan undang gue ya. Iya, kayak gitu. Contohnya seperti itu. Kalau untuk makan-makan, pesta, nggak ada masalah buat Islam. Tapi kalau mengundang untuk ngikut kebaktian di gereja, itu tidak. Beda ya, gitu ya beda. Tapi kan yang saya anggap ucapin tinggal tergantung kita mau ikut ulama yang mana. Nah, kalau saya ikut yang tidak ikut mengucapkan. Ikut mengucapkan. Sama aja. Setiap kali menjelang bulan Desember senantiasa umat Islam dituding sebagai umat yang tidak bertoleransi beragama. Apalagi ketika masuk penghujung Desember di mana seolah-olah kaum muslimin yang dianggap bertoleransi itu harus mengucapkan selamat pada hari raya agama yang lain. Nah, bagaimana di dalam Islam pandangan semua ini? Pertama-tama perlu kita jelaskan teman-teman sekalian, saat kita membahas tentang Natal, maka Natal adalah hari raya daripada umat Kristiani. Nah, jadi mereka ini merayakan hari kelahiran Yesus Kristus, yang bagi mereka Yesus Kristus ini adalah Tuhan. Jadi mereka anggap sebagai Tuhan. Nah, ini yang kemudian menjadi sesuatu yang bermasalah, karena pada faktanya mereka merayakan kelahiran Tuhan Yesus yang menurut mereka itu adalah keyakinan mereka seperti itu. Sedangkan di dalam Islam, posisi Yesus Kristus atau Isa Al-Masih di dalam bahasa Arab ini bukanlah sebagai Tuhan, tapi hanyalah salah seorang nabi dan rasul di antara banyak nabi dan rasul. Karena itulah ini sangat bertentangan dengan keyakinan orang-orang muslim. Ketika orang muslim mengucapkan Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yaqul lahu kufuwan ahad, maka sejatinya dia sedang mentauhidkan Allah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan tidak ada sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita menyembah Allah dengan semurni-murni aktivitas dan semurni-murni ibadah. Ini adalah keyakinan di dalam Islam. Karena itulah bila seseorang mengucapkan selamat Natal pada agama lain yang sedang merayakannya, pada intinya dia sedang mengucapkan sesuatu yang berbeda dengan keyakinan dia, dan tentu saja ini adalah sesuatu yang salah. Lah bagaimana kalau ada orang beralasan, oh saya tidak mengatakan selamat pada hari rayanya, saya cuma mengatakan bahwa selamat agar dia kemudian melaksanakan hari raya. Ini pun juga sesuatu yang sama, walaupun mungkin esensi yang kita maksud berbeda dengan yang difahami oleh agama yang lain. Tapi pada intinya kita bisa mengetahui bahwa setiap hari raya pada sejatinya adalah syiar-syiar agama. Nah, dan sesungguhnya kita sedang membantu syiar-syiar agama, membantu kemudian syiar-syiar keyakinan yang justru kita tidak meyakininya, bahkan bertentangan dengan apa yang kita yakini, bahwa Allah itu satu, Allah itu esa. Ini pun tidak dapat dibenarkan. Karena itulah yang paling selamat bagi seorang muslim adalah ketika dia menghadapi hari raya orang lain, dia berdiam diri. Dia tidak mengucapkan selamat di situ dan dia tidak ikut-ikutan dalam perayaan ibadah agama yang lain. Inilah yang disebut dengan toleransi di dalam Islam. Dan ulama-ulama juga sudah bersepakat
Ibnu Qayyim menyampaikan misalnya bahwa ucapan-ucapan semacam ini adalah persetujuan terhadap syiar-syiar kekufuran yang itu bertentangan dengan agama kita dan tidak kita laksanakan. Lalu bagaimana dengan toleransi? Toleransi bukan mengikuti keyakinan orang lain, tapi toleransi adalah kita memiliki keyakinan dan kita bisa menerima kalau yang lain juga punya keyakinan, dan kita membiarkan mereka melaksanakan berdasarkan keyakinan mereka, bukan memaksakan keyakinan kita pada mereka. Inilah toleransi. Sekali lagi, toleransi adalah bukan ikut larut dalam keyakinan orang lain, bukan ikut-ikutan dalam keyakinan orang lain, bukan ikut-ikutan pada ibadah orang lain. Tapi toleransi adalah meyakini apa yang kita yakini, kita berdiri pada apa yang kita yakini, lalu kemudian membiarkan orang lain melaksanakan sesuai dengan keyakinannya tanpa mengganggu sedikit pun. Itu adalah toleransi. Maka yang dikatakan toleransi adalah apabila seorang muslim memiliki keyakinannya, lalu kemudian mereka membiarkan umat beragama yang lain melaksanakan sesuai dengan keyakinannya. Dan juga toleransi apabila umat beragama yang lain mereka melakukan sesuai dengan keyakinannya dan membiarkan kaum muslimin melakukan sesuai dengan keyakinannya. Jadi tidak dikatakan toleransi apabila Anda menuduh kaum muslim yang tidak mau mengucapkan selamat Natal sebagai intoleran. Justru ini juga sebagai bentuk intoleransi itu sendiri. Nah, jadi teman-teman, ini yang perlu kita jelaskan. Jadi sudah jelas sekali dari segi logika, dari segi fakta, dan dari segi hukum seperti apa, itu sudah masyhur sekali. Nah, ketika ada yang mengatakan, kalau begitu, kalau seandainya Anda tidak merayakan, Anda tidak mau mengucapkan selamat Natal, apakah kemudian di saat yang sama kita jadi tidak menghormati agama yang lain? Ini pun salah. Kita punya prinsip bahwa akidah kita adalah Allah itu satu, Allah itu esa. Tauhid adalah prinsip daripada kaum muslim. Tapi bukan berarti lantas kita tidak menghargai, lantas kita tidak menghormati pemeluk agama yang lain. Bukan berarti kita tidak menghormati Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Kita sampaikan pada saudara-saudara kita yang beragama yang lain, yaitu adalah kaum Nasrani yang merayakan hari raya mereka, silakan saja kemudian rayakan. Karena di dalam Islam bukan berarti ketika kami tidak merayakan, ketika kami tidak mengucapkan selamat, lantas kami membenci Anda atau membenci agama Anda. Tidak sama sekali. Yang perlu Hamzah tahu, apa sebetulnya substansi Natal di balik nilai ritual yang terkandung di dalamnya. Natal itu dalam iman Kristiani adalah memperingati hari kelahiran anak Tuhan. Jadi Natal itu substansinya adalah memperingati hari kelahiran anak Tuhan. Kenapa kita dilarang mengucapkan selamat Natal, apalagi merayakan Natal bersama? Karena itu sama saja kita memberikan pengakuan yang salah terhadap keimanan mereka. Bagaimana jadinya dunia ini kalau kita mengatakan anak Tuhan atau Tuhan itu punya anak? Tidak boleh. Nanti Hamzah baca dalam Al-Quran surat Maryam ayat 88 sampai 92. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qalu ittakhadhar rahmanu walada. Laqad ji'tum syai'an idda. Takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa taqirru jibalu hadda an da'u lirrahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani ayattakhidha walada. Mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani, kata Allah, mengatakan Allah yang Maha Pemurah itu punya anak. Na'udzubillah. Jadi mereka mengatakan Allah yang Maha Pemurah itu punya anak. Orang Yahudi mengatakan anak Allah itu namanya Uzair. Orang Nasrani mengatakan Allah itu punya anak namanya Isa ibnu Maryam. Ketika mereka mengatakan Allah yang Maha Pemurah itu punya anak, apa kata Allah? Laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kalian telah mendatangkan satu perkara yang sangat mungkar kepadaku, kata Allah. Akibat dari kesaksian kamu itu, takadus samawatu yatafattarna minhu. Hampir-hampir langit itu mau terpecah. Wa tanshaqqul ardu. Bumi itu mau terbelah. Wa taqirrul jibalu hadda. Gunung-gunung itu mau meletus. Anda aulir rahmani walada. Karena dahsyatnya pengakuan mereka yang mengatakan Allah yang Maha Pemurah itu punya anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani ayattakhidha walada. Padahal tidak pantas bagi Allah untuk memiliki seorang anak.
Apakah itu anak secara biologis dari hasil pernikahan, dia punya istri, dia punya anak, haram. Dan juga mengatakan Allah punya anak angkat, anak buah secara teologis, dua-duanya haram kita alamatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita mengucapkan selamat Natal, akibatnya sama saja kita memberikan pengakuan selamat ya kepada kelahiran anak Tuhan Anda. Apa yang terjadi? Langit protes, bumi mau meletus, mau terbelah, gunung mau meletus karena ucapan mereka itu sangat dahsyat. Berdasarkan dalil ini, maka haram hukumnya seorang muslim yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat untuk turut merayakan Natal bersama dengan keluarganya, dan juga tidak boleh mengucapkan selamat hari Natal. Itu dia saudara video cuplikan yang baru saja kita tonton tadi videonya. Tanggapan 4 ustadz ini tentang Natal dan tentang Yesus Kristus. Saudara-saudara, apa yang mereka sampaikan adalah sesuai dengan akidah mungkin yang mereka percayai. Oke, per saja itu karena akidah mereka seperti itu. Tetapi yang mau saya sampaikan adalah begini, saudara, ya. Bagaimana tadi seorang Duntitan, ya, yang mengatakan dengan jelas seharusnya orang Kristen itu menghargai agama Islam, katanya, ya. Janganlah dipaksa mengucapkan selamat hari Natal. Nah, ketika saya menonton video ini, kadang-kala saya berpikir, sejak kapan orang Kristen mengajak bahkan memaksa agama lain, khususnya agama Islam, untuk mengucapkan selamat hari Natal? Itu tidak pernah, ya saudara. Kami sebagai orang Kristen dalam merayakan Natal tidak pernah memaksakan siapapun untuk mengucapkan selamat hari Natal. Karena baik mereka mau mengucapkan selamat hari Natal maupun mereka tidak mau, kami tidak perlu memaksa. Itu pilihan mereka, dan itu tidak ngaruh sedikit pun kepada agama kepercayaan kami. Itu yang mau saya katakan, ya saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, yang kedua yang mau saya sampaikan adalah bahwa mereka harus memahami bahwa Isa yang mereka percaya berbeda dengan Yesus yang dipercaya oleh orang Kristen. Jadi jangan pernah disama-samakan. Bahkan jangan pernah membahas Natal orang Kristen yang memperingati hari kelahiran Yesus. Jelas mereka mengatakan bahwa Yesus itu lahir di bawah pohon korma dan di kota Jericho. Sedangkan kita orang Kristen sesuai dengan kebenaran Alkitab, yang mana kita tahu Alkitab lebih dulu, jauh lebih dulu datang daripada Quran, mengatakan dengan jelas bahwa Yesus lahir di kandang domba dan di kota Bethlehem. Nah, ini adalah dua hal yang sangat berbeda. Jadi kalau mereka mengatakan bahwa Natal itu bukan 25 Desember dan Yesus tidak lahir tanggal sekian, mereka membahas, bahkan Kainama tadi mengatakan hari itu adalah memperingati hari setan, katanya. Sangat mengerikan, saudara, ya. Apa yang mereka sampaikan itu sudah ngawur, ya, sudah salah, tidak sesuai dengan yang sebenarnya, bahkan jauh, ya. Jadi sangat-sangat berbeda. Bahkan mereka mengatakan juga bahwa yang disalibkan itu bukan Yesus, tapi digantikan oleh Judas. Nah, padahal kita di Alkitab jelas dikatakan Judas itu telah terlebih dahulu bunuh diri. Barulah setelah itu Yesus disalibkan. Nah, bagaimana mungkin mereka membahas kembali tentang kelahiran Yesus, tentang Natal, bahkan tentang siapa itu Yesus? Nah, itu sudah sangat salah, ya saudara-saudara. Nah, sama seperti begini, saudara, ya. Saya ini adalah orang Sibolga, ya. Lalu saudara, ada orang Nias, katakan orang Nias membahas tentang kota mereka. Nias ini begini loh, katanya. Lalu tiba-tiba saya katakan, mana ada begitu Nias, saya katakan. Nah, ini adalah sangat mengherankan apabila saya selalu ngotot, ya, mengatakan bahwa saya lebih tahu dan lebih benar mengetahui tentang kota Nias, padahal saya ini adalah orang Sibolga. Nah, begitu juga dengan Yesus Kristus, Tuhan yang dipercaya orang Kristen, yang ditulis sejarahnya dalam Alkitab. Bagaimana mungkin orang yang tidak mengimani, kelompok yang tidak mengimani Yesus ini, perkataannya
bisa kita percaya. Nah, kiranya kita sebagai rakyat Indonesia harus cerdas dalam memahami setiap perkataan, mana yang benar, mana yang tidak benar. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya bagikan. Kiranya video ini boleh memberikan informasi penting. Tuhan memberkati kita semua. Salam.